Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian agar fokus menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan status Syahrul Yassin Limpo, namun Menko Polhukam menyatakan Mentan sudah berstatus tersangka. Melalui Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri kemarin sore. Syahrul datang ke istana ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kader Partai Nasdem ini ingin bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Menteri Sekretaris Negara memastikan surat dari Syahrul Yassin Limpo segera dilaporkan ke Presiden Jokowi. Soal siapa pengganti Syahrul Yassin Limpo akan dicari menunggu arahan Presiden. Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti, ya. Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Kemungkinannya adalah tentu saja karena sudah mengundurkan diri ya, akan diterbitkan Kepres pemberhentian dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Oleh karena itu beliau minta waktu, rencananya besok akan menghadap Pak Presiden. Mohon waktu kepada Pak Presiden menghadap besok. Sementara itu Surya Paloh, ketua partai tempat Yassin Limpo bernaung, mengaku sedih karena elit partainya tersandung korupsi. Paloh meminta Yassin Limpo fokus menjalani proses hukum yang berjalan. Terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of innocence terhadap ajas praduga yang tidak bersalah. Salah, jalani, hadapi, laksanakan. Itu prinsip yang tegas dari kita. Jadi hal inilah yang paling penting, saudara ketahui, Nasdem tetap pada komitmennya. Ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapi permasalahan. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta akhir September lalu. Saat digeledah, Mentan tak berada di rumah dan tengah ke Spanyol untuk urusan dinas. Dari surat yang diterbitkan Angkasa Pura, pesawat yang membawa Yassin Limpo dengan nomor QR 956 meninggalkan Doha Minggu 1 Oktober 2023. Tapi saat tiba di Jakarta, Yassin Limpo tak terlihat bersama rombongan Kementan yang juga berangkat ke Spanyol. Mentan hilang bak ditelan bumi. Soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, berdasarkan laporan resmi dari KPK, Yassin Limpo sudah berstatus tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Mahfud bahkan mengaku sudah mengetahuinya sejak masih dalam tahap gelar perkara. Tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga. Dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemu. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Selain rumah dinas di Jakarta, penyidik juga menggeledah 2 rumah Yassin Limpo di Makassar.
KPK menyita uang puluhan miliar rupiah, juga dokumen dan senjata api. Selain dugaan korupsi, Mentan kini juga menghadapi penyelidikan terkait temuan 12 senjata api di rumah dinasnya yang kini tengah diusut polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua KPK membantah ada pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK bahkan menegaskan tidak pernah berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Isu pemerasan oleh pimpinan KPK mencuat di tengah pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dugaan pemerasan muncul setelah adanya salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu. Namun isu itu langsung dibantah Ketua KPK Firly Bahuri. Firly menegaskan KPK tidak pernah berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar gitu. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Meski sudah dibantah oleh pimpinan KPK, namun proses hukum dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian terus berlanjut. Saat ini Direskrim Sus Polda Metro Jaya sudah memeriksa 6 saksi, termasuk Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan bahkan sudah dimintai keterangan sebanyak 3 kali. Diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan jadi Dumas 12 Agustus 2023. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan. Proses penyelidikan kasus ini sudah bergulir sejak Agustus 2023. Namun polisi tidak menjelaskan siapa pimpinan KPK yang menjadi terlapor. 6 orang telah dimintai keterangan ataupun klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya adalah Bapak Menteri Pertanian RI, di mana beliau telah dimintai keterangan atau klarifikasi sebanyak 3 kali. Sementara itu menanggapi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan memberikan penjelasan ke media secara gamblang. Pemerasan pimpinan KPK? Memang ada ya? Ada Pak, gimana Pak? Ya nanti akan kita cek di Polda, nanti kita setelah itu kita akan berikan rilis. Adapun Komisi 3 DPR meminta polisi menyelidiki isu dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK secara transparan dan profesional. DPR juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Isu atau informasi dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Pak SYL, ya, Komisi 3 menurut kami harus menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Kami berharap kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Selain memeriksa 6 saksi, tidak menutup kemungkinan polisi juga akan memeriksa terlapor, yaitu pimpinan KPK. Saat pemeriksaan inilah, publik akan tahu siapa sosok pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Tim Liputan, Kompas TV. Soal perkembangan kasus korupsi di Kementan, sudah siap dengan laporan langsungnya 2 jurnalis Kompas TV. Putri Oktaviani di KPK dan Dipo Nurbahagia di Istana Negara Jakarta. Saya akan terlebih dulu ke KPK. Okta, ini KPK sudah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, lalu juga Menko Polhukam sudah membocorkan status Mentan yang merupakan tersangka. Tapi kenapa sampai saat ini KPK belum juga mengumumkan status dari Mentan Syahrul Yassin Limpo?
Ya, selamat siang Paskas dan juga saudara. Ini juga yang menjadi pertanyaan yang tentu saja ditunggu-tunggu oleh kami para awak media yang saat ini tengah berada di KPK soal bagaimana kelanjutan dari dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian maupun juga status dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ini. Karena sebelumnya juga kita ketahui bahwa Menko Polhukam Mahfud MD ini sempat membocorkan bahwa ia mengakui mendapat informasi dari KPK soal Syahrul Yassin Limpo ini sudah menjadi tersangka dan ia menjadi satu dari 3 tersangka yang ditetapkan KPK. Tapi sayangnya sampai dengan saat ini kita masih menantikan bagaimana keterangan resmi konfirmasi lebih lengkap dari pihak KPK soal kebenaran dari status Syahrul Yassin Limpo ini. Dan saat ini Paskas dan juga saudara memang belum dikonfirmasi juga secara resmi, dan juga kalau kita tahu sebelumnya juga beredar surat penetapan Syahrul Yassin Limpo di media sosial ini diduga ditulis pada 29 September, di mana ada di poin 3 ini ditulis bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak hari Selasa. Tapi lagi-lagi belum ada konfirmasi terkait dengan hal itu. Ada sejumlah klaster yang memang saat ini tengah didalami oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diduga ini menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di antaranya adalah pemerasan dalam jabatan, kemudian gratifikasi dan juga TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dan untuk perkara dugaan korupsi pemaksaan dalam jabatan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, memang saat ini juga belum diungkap siapa sebutan identitasnya, termasuk tadi yang memang juga sempat dibocorkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang disebut ada 3 tersangka yang salah satunya adalah Syahrul Yassin Limpo, dugaannya demikian. Dan sebelumnya kita ketahui sampai dengan saat ini memang prosesnya memang masih didalami oleh KPK, termasuk juga sebelumnya KPK telah menggeledah rumah maupun juga rumah dinas dari rumah maupun kantor dari Syahrul Yassin Limpo dan juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang puluhan miliar rupiah atau maksud kami belasan miliar rupiah dan juga belasan pucuk senjata api. Paskalis? Okta, ini juga ada, selain kita tentu menunggu pengumuman dari KPK, ada kasus lainnya yaitu dugaan pemerasan pimpinan KPK. Adakah informasi siapa sebenarnya yang dimaksud? Iya, Paskas dan juga saudara, di saat KPK juga tengah menangani atau mendalami dugaan korupsi di lingkup Kementerian Pertanian, memang muncul adanya laporan terkait adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dan juga kita tahu sebelumnya beredar ini ada surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya untuk supir dan juga ajudan dari Syahrul Yassin Limpo yang diminta menghadap ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu. Dan di surat itu memang ditulis keterangan bahwa kesaksian dari atau juga klarifikasi dari sopir maupun juga ajudan Syahrul Yassin Limpo ini dibutuhkan untuk bisa mengungkap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang diduga terjadi pada 12 Agustus 2023 lalu. Meskipun sampai dengan saat ini sayangnya belum disebut siapa sebetulnya yang diduga pimpinan KPK ini memeras Syahrul Yassin Limpo. Tapi yang pasti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menaruh atensi khusus Paskas dan juga saudara, dan nantinya akan melakukan pemeriksaan langsung ke Polda Metro Jaya. Jadi memang dugaan ini masih didalami pihak terkait, dan kita ketahui juga saat ini dari KPK, dalam hal ini adalah Dewas atau Dewan Pengawas, belum mengambil sikap soal adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK ini. Dan diketahui juga Syahrul Yassin Limpo ini sudah memberikan klarifikasi usai ia kembali dari Roma, Italia, dan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yakni Kombes Ade Syafri Simanjuntak ini bilang bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah memberikan keterangan sebanyak 3 kali. Jadi pada intinya adalah sampai dengan saat ini sayangnya KPK belum memberikan keterangan secara resmi terkait status maupun juga kelanjutan dari dugaan kasus korupsi di Kementan, dan juga termasuk sikap soal pimpinan KPK yang diduga memeras Syahrul Yassin Limpo. Paskalis? Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari KPK. Saya sekarang akan geser ke Istana Negara Jakarta. Dipo Nurbahagia sudah ada di sana. Dipo, pasca mengajukan surat pengunduran diri, Mentan ini bilang kemarin bahwa dia akan menghadap Presiden Joko Widodo. Apakah akan hari ini bertemunya, dan kira-kira pukul berapa? Kalau kita kutip apa yang kemudian disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, memang dirinya membenarkan bahwa Syahrul Yassin Limpo pada hari ini akan bertemu secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Tetapi terkait dengan jamnya sendiri, Paskalis, kita masih terus mengejar dan juga terus mencari konfirmasi pukul berapa sebenarnya nanti Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini akan tiba di istana. Tetapi kalau kita lihat jadwal dari Presiden sendiri, sebenarnya informasi resmi yang dikeluarkan pihak istana, agenda Presiden
adalah agenda internal. Tetapi informasi lainnya yang kami himpun, ada sejumlah rapat internal juga yang diikuti Presiden pada hari ini, seperti misalnya pada pukul 9.30 Presiden memimpin jalanan rapat internal terkait peningkatan layanan kesehatan prioritas. Kemudian pada pukul 10.30 Presiden memimpin rapat internal terkait pengetatan arus barang impor. Kemudian nanti tentu akan dipotong sholat Jumat, dan pada pukul 2 siang hari nanti masih ada sidang tim penilai akhir yang juga akan diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Artinya dari pagi hingga siang hari nanti jadwal Presiden ini memang terbilang cukup padat. Artinya juga bahwa ada kemungkinan jika memang benar nanti Menteri Pertanian akan ke istana, besar kemungkinan ini akan dilakukan pada sore hari nanti ataupun pada saat seluruh agenda resmi Presiden ini selesai dilakukan. Meski begitu, ada juga konfirmasi lain yang disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, yakni Ari Dwi Payana, yang menyebut bahwa sebenarnya pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Presiden ini belum masuk ke dalam jadwal Presiden. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kemarin Mentan sudah menyerahkan draft pengunduran diri ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemudian juga artinya secara administratif, secara individual, dia sudah melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk mundur sebagai Menteri Pertanian, dan nanti Pratikno akan membawa surat tersebut ke Presiden, Presiden akan menandatangani, dan nanti juga akan ada keputusan Presiden untuk nantinya menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara resmi mundur dari posisinya sebagai Menteri Pertanian. Paskalis. Terima kasih. Ibu Nur Bahagia melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta, dan sebelumnya ada Putri Oktaviani dari Gedung KPK Jakarta.